Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, subuh hari yang mulia ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Walaupun misalnya dalam keadaan memang tidak pada enak, ya. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kita anugerah terbaiknya, yaitu bisa beribadah kepada Allah, bersujud, menjadikan kita sebagai hambanya Allah. Dan kita lakukan insyaallah setiap saat untuk menjadi bagian dari orang-orang yang sholih, ya. Jadi kalau ingin mengejar orang sholih, maka banyakin amal kita, karena yang bisa kita contoh itu adalah mereka, ya, orang-orang yang sholih. Jadi jangan pernah kita menyontoh orang-orang yang tidak sholih, yang tidak punya banyak amal, karena apa yang harus bisa kita teladani, ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sampai tahiyat tasyahud, ya, sampai tasyahud, sampai syahadat di ujung. Ya, coba kita murajaah dulu, ya, dari at-tahiyat, ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersahadat, ya, lanjutkan kita ke rukun selanjutnya, yaitu sholawat. Sholawat kepada Nabi secara hukum itu masuk kepada rukun ucapan, rukun yang diucapkan, ya.
Jadi artinya kalau tidak dilakukan maka akan membatalkan sholat. Kalau tidak dibaca akan mengakibatkan sholatnya tidak sah, batal gitu ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka karena ini rukun ya, hukumnya wajib, jadi kita harus berusaha untuk memperbaiki sholawat-sholawat ini ya. Kemudian kaidah selanjutnya dari sholawat yang sering kita bacakan cukup panjang. Nah, kita bagi, ada yang wajibnya sampai mana, ada yang kesananya sunnah. Kemudian ada yang dibaca sholawatnya itu di tasyahud awal, ada yang di tasyahud akhir ya. Jadi yang pertama ya, bahasannya yang tasyahud awal itu, tasyahud awal itu cukup sampai kepada Nabi saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah segitu ya, udah aja. Ini bahasan singkatnya dulu ya, nanti kalimat-kalimatnya kita bahas. Jadi cukup setelah tadi syahadat itu cukup sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah ya, Allahu Akbar ke atas gitu. Kemudian kalau di kalau di tasyahud akhir ya, di tahiyat akhir itu sunnahnya sampai mana? Kalau wajibnya tetap sama ya. Jadi sholawat itu yang wajibnya, yang rukunnya itu ya kepada Nabi, udah aja gitu ya. Nah, sunnahnya itu sampai kepada sholawat Ibrahimiyah, sampai sholawat Ibrahim itu ada yang Ibrahimnya ya, itu sunnah. Maka misalnya di tasyahud akhir itu boleh nggak sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, boleh. Biasanya dina tarawih jika nanti tadi parake karena tereh biasanya ya, cuma nyaah kalau kita menghitung waktu mah ya. Ya maksudnya tadi kamarana gitu, sholawat dipotong ya, walaupun sah. Jadi nanti kan yang sunnah itu nanti akan lebih ke perasaan bedanya iman seseorang itu ya di sunnah sebenarnya. Kan kalau wajib mah kan kewajiban itu mah sudah standar. Sedangkan sunnah itu kan melebihi dari standar. Nanti tergantung iman orang ini sama ilmunya bagaimana. Kan gitu ya. Jadi yang sunnah-sunnah ini menunjukkan perbedaan keimanan orang. Ya. Kayak gitu. Karena kalau yang melaksanakan sunnah yang lebih banyak itu berarti imannya lebih baik ya gitu. Tentunya setelah wajib ya. Kemudian yang harus kita bahas juga sedikit tentang Sayyidina. Asli dalam teks hadis-hadisnya sholawat di dalam sholat itu memang tidak ada sayyidina ya. Jadi tidak ada sayyidina ya tuh. Jadi kalimat-kalimatnya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Nah tentang sayyidina ya, itu intinya begini. Ada yang membolehkan ya gitu untuk penghormatan kepada Nabi ya. Jadi Sayyidina kan untuk seperti pengagungan kepada Nabi, berbeda dengan kepada orang lain untuk menunjukkan penghormatan. Contohnya kayak di sekitar kita lah ya. Kan kita kalau ke yang tua atau yang dihormati jarang tuh nyebut nama langsung gitu
ya. Jadi ke orang yang sudah tua nyebut bapak istilahnya, ya. Atau bahasa Sunda mah aya pangarsa, aya naon gini, sesepuh, kasepuhan. Itu namanya itu diselipin dulu sama pengagungan. Nah, kepada Nabi, dan Nabi sendiri mengklaim bahwa beliau itu adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidnya para Nabi. Kemudian Sayyidi anak Adam, jadi pemimpin anak Adam. Jadi julukan itu dipakailah oleh kita sebagai umatnya, sebagai penghormatan Sayyidina, ya. Jadi Sayyidina itu Sayyid kami semua, atau pemimpin penghulu kami semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ininya alasannya yang pakai Sayyidina. Jadi yang pendapat satu, boleh Sayyidina itu dipakai di luar sholat maupun di dalam sholat. Itu pertama tuh. Yang kedua, ada yang mendukung membolehkan Sayyidina, tapi di dalam sholat mah enggak gitu. Ya, jadi pendapat kedua begitu. Jadi pendapat satu mah Sayyidina dipakai, ya, sunnah. Kemudian di luar sholat maupun di dalam sholat, sholawat itu sunnah pakai Sayyidina. Pendapat kedua, Sayyidina itu sunnah tapi di luar sholat. Di dalam sholat mah pakai teks asli dari hadisnya gitu. Nah, itu pendapat kedua. Jadi walaupun di keseharian bisa saja menggunakan Sayyidina itu di luar sholat, tapi di dalam sholat yang pendapat ini mengatakan tidak usah dipakai dalam sholat mah gitu. Pendapat yang ketiga adalah mutlak nggak boleh digunakan sholawat Sayyidina itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Di luar sholat aja nggak boleh, apalagi dalam sholat, karena nggak ada teks asli. Jadi biasanya saudara-saudara kita yang pahamnya dohiriyah itu rata-rata memakai dalilnya itu ya dohirnya hadis gimana gitu. Kan kalau di dohirnya hadis nggak ada tuh Nabi sholawatnya begitu gitu. Tapi kan kita, ya, para ulama itu kan menyimpulkan dari berbagai banyak hadis. Hadis-hadis digabungkan menjadi satu hukum, hadis-hadis digabungkan menjadi satu ketentuan, menjadi bacaan, kan gitu. Sama lah contohnya kayak rangkaian zikir ketika habis sholat. Itu nggak ada sebenarnya ketentuan Nabi urutannya dari mana, yang jelas sebenarnya nggak ada. Pertama harus ini, kedua harus itu, ketiga harus ini, nggak ada tuh urutan. Tapi oleh para ulama kan disimpulkannya, makanya berbeda-beda. Oh, Nabi ada dalam hadisnya langsung istighfar, istighfar lah pakai urutan satu, kayak gitu. Cukup 3 kali istighfar misalnya, ya. Kemudian yang tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 10 kali. Saya pakai yang 10 kali karena hadisnya ada yang 10 kali. Kemudian itu dalam dalilnya ada ketika menyebutkan Allahumma ajirna minan nar. Sunnahnya itu adalah sebelum dia sebelum berubah posisi. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, itu di dalilnya adalah sebelum mengubah posisi Nabi itu. Jadi masih kena posisi tasahud akhir, duduk tawaruk, ya. Dan Nabi itu berubah ketika Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, makanya itu urutan yang saya pakai juga. Maka istighfar can berubah kaki itu masih tawaruk.
kemudian sampai ke la ilaha illallah, sampai ke Allahumma ajirna minan nar, nggak berubah tuh. Ketika Allahumma antas salam baru berubah. Itu contoh bagaimana kita mengaplikasikan satu dalil-dalil ya gitu. Tapi tidak begitu ada jelas begitu enggak. Makanya ada yang silahkan langsung ngagoler gitu sholat mungkin capek misalnya sholat langsung ngagoler dikir nanti sambil ngagoler gitu, ngegemprah gitu kan. Ya boleh-boleh aja yang gitu ya. Tapi ada afdolnya, lebih afdolnya. Nah itu contoh bagaimana di dalam dalil itu tidak tekstual, tetapi harus digabungkan dengan banyak hal. Nah itu untuk awalan tentang Sayyidina ya. Nah, kalau di sini kan rata-rata pakai Sayyidina ya, di luar ataupun di dalam sholat pakai Sayyidina ya. Nah itu ini pengantarnya untuk sholawat. Dan kemarin sholawat itu ya sebenarnya kan sudah ada tuh. Jadi sholawatnya dibolak-balik ya, dibolak-balik. Kan sebenarnya di tahiyat itu kan ada juga sholawat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, kan itu juga sholawat ya. Jadi di dalam tasahud aja udah ada sholawatnya sebenarnya kepada Nabi khusus. Nah sekarang ini juga bersolawat lagi ya, itu kepada Nabi, keluarga Nabi Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ini yang sunnah yang afdolnya. Jadi afdolnya tuh pakai yang Ibrahimiyah ya gitu di tasahud akhir. Kalau di tasawuf awal sampai situ cukup, sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kayak gitu. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang kalimat per kalimatnya ya. Itu tadi kaidah-kaidah fikihnya. Sekarang kalimatnya. Yang pertama, penggalan yang pertama adalah Allahumma ya. Biasa tuh Allahumma ya. Ya lafaz Allah tambah humma ha besar, mimnya tasdid. Allahumma gitu ya. Ya Allah secara ini artinya ya Allah. Di dalam Quran itu Allahumma itu ada 5 kali itu ya, ada 5 kali diulang yang kalimatnya tuh persis Allahumma sebagai doa ya Allah ya. Kemudian apa? Salli itu bacaannya adalah tulisannya adalah sad kemudian lamnya bertasdid ya, salli. Jadi ada tasdidnya ya, salli. Allahumma salli. Sebenarnya kalau salli saja, apalagi tanpa ala, itu artinya kan sholatlah sebenarnya, gitu kan. Sebenarnya kan gitu, ya Allah sholatlah gitu. Maksudnya itu bersolawat. Tapi karena ada Allah di sini, maka salli di sini karena kita kan berdoa kepada Allah. Kan nggak mungkin Allah itu sholat pada Nabi gitu. Secara ini kan kalau suruhannya pada diri kita itu kan salli itu sholat lah. Kita sholat kepada Allah dengan sujud, ruku kan gitu. Tapi kita ini kan berdoa, ya Allah salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad kan gitu. Nah, sallinya di sini karena kita meminta kepada Allah, berarti apa? Dimaknainya adalah rahmat. Maka salli ini ya diartikannya salli ala adalah limpahkan rahmat gitu ya. Jadi salli ini banyak maknanya, bisa salat ya, bisa limpahkan rahmat. Dan yang paling cocok kepada
sholawat ini ya artinya adalah limpahkan rahmat, ya. Tapi kalau secara harfiahnya mah ya nyuruh Allah sholat gitu. Tapi sholatnya Allah itu bukan seperti kita kepada Allah, tapi sholatnya atau sholawatnya Allah kepada Nabi kita itu adalah melimpahkan rahmat, kayak gitu ya. Jadi melimpahkan rahmat. Maka artinya Allahumma sholli, ya Allah limpahkan rahmat ala itu apa kemarin? Atas, ya, atas Sayyidina. Sayyid itu pemimpin, penghulu gitu ya. Na itu kami, ya, atas penghulu kami, atas pemimpin kami, ya. Siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi artinya secara gabungan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah ini bahasan yang kemarin. Kita kan meminta kepada Allah untuk melimpahkan rahmat kepada Nabi. Nah kira-kira nih secara pengetahuan kita, Nabi kita itu selalu dirahmati Allah enggak? Atau Allah akan nolak enggak kalau kita minta rahmatnya Allah itu dilimpahkan kepada Nabi gitu? Mungkin enggak nolak Allah. Makanya inilah salah satu doa yang memang dikabulkan Allah langsung, ya. Makanya sholawat ini adalah doa yang dikabulkan tanpa ditolak. Bahkan kata para ulama, keadaannya teringat oge gitu, maksudnya teringat, terkhusyuk, pasti dikabul Allah. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin tidak melimpahkan rahmat pada Nabi. Jadi kemarin begini ininya hubungannya. Sholawat itu sama persis seperti kita bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah. Ketika kita bertasbih, tahmid, itu kan bukan berarti Allah itu butuh atau Allah itu tidak maha suci sehingga kita harus sucikan terus. Allah itu tidak terpuji misalnya sehingga kita harus memuji terus, bukan. Itu adalah amal ibadah lisan kita dan hati kita. Jadi bukan pengaruhnya ke Allah, tetapi pengaruhnya adalah ke kita yang mengucapkan, jadi punya amal. Kalaupun seluruh orang tidak mengucapkan, maka tidak ada pengaruhnya. Begitu juga dengan sholawat. Kok Nabi kita doakan terus limpahkan rahmat, bukan berarti Nabi itu nggak dirahmati Allah. Tapi ini adalah jalan sebagai umat kita itu beribadah kepada Allah itu dengan salah satunya sholawat. Maka ketika tidak bersolawat seluruh dunia, apakah rahmat Allah itu tidak nyampe ke Nabi atau Nabi itu tidak dirahmati? Tidak. Jadi tidak berpengaruh. Jadi misalnya sealam dunia ayeuna eureun sholawat, ketika seueuh nu sholat, apakah Nabi tidak dirahmati Allah? Tetap rahmat Allah mengalir kepada Nabi. Nah gitu ya ininya. Maka disinilah yang harus jadi pemahaman kita. Benar-benar sholawat ini satu doa yang diijabah Nabi, yang diijabah Allah kemudian dijawab Nabi. Ya dijawab oleh Nabi. Jadi oleh Allah dikabul, oleh Nabi dijawab. Setiap sholawat kita tuh nyampe kepada Nabi, ya, dan itu dijawab oleh beliau, ya, gitu. Nah makanya jawaban beliau, jawaban Nabi kepada kita itu juga doa rahmat. Makanya kan begini jadinya, kan sholawat ini pasti dikabul, ya. Kan dina dalil Qur'annya gitu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kan itu udah dalil yang jelas. Jadi selalu, jadi nah Allah dan malaikat itu selalu bersolawat pada Nabi. Kita doa, ya Allah berikanlah solawat kepada Nabi. Padahal Allah itu solawat kepada Nabi, memberikan rahmat terus menerus. Makanya ya dikabulkan, pasti dikabulkan. Maka ketika dikabulkan, maka apa dampaknya bagi kita? Oleh Nabi dijawab menjadi rahmat, jadi doa rahmat bagi kita. Allah juga mengabulkan dan menjadi rahmat bagi kita. Ya, jadi ketika kita berdoa meminta rahmat dilimpahkan kepada Nabi, maka kita pun nanti kan dikabul tuh sama Allah, kita pun akan dirahmati Allah gitu. Udah beres. Makanya ini dampak dari sholawat ini luar biasa gitu ya. Maka kalau dawam sholawat ya, insya Allah kita dirahmati. Jadi diberikan kasih sayang Allah gitu. Kalau udah dikasih kasih sayang Allah, kira-kira minta apapun yang kira-kira Allah menjadikan kita baik dengan itu, insya Allah dikabul ya. Makanya ada istilah misalnya lamun hayang nanaon selawat tapi harus digarisbawahi belum tentu dikabul semua. Kenapa? Karena Allah sayang, kan rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan gak mungkin ngasih sesuatu yang buruk pada kita, karena siapa tahu apa yang kita minta ternyata adalah hal buruk bagi kita kalau kita punya. Kan kita kalau minta pasti pakai hawa nafsu, padahal belum tentu baik ya. Makanya jangan segala hal itu maunya dikabul ya, maunya dikabul, karena siapa tahu itu tidak baik. Misalnya gini konkretnya, kayak anak minta sesuatu pada orang tuanya. Anak kecil umur 3 tahun ya, misalnya minta kompor gas misalnya, dan ningali baturnya asina hurung mah yang kompor gas jurik udah kira-kira diberi moal dan nyaah. Jadi tidak dikasihnya sama orang tua itu adalah justru nyaah, karena anak nih nggak tahu, hanya pengen aja ngelihat orang ngahurungkeun tahu alus ngahurung gitu kan. Akhirnya apa? Kalau prasangkanya si anak kecil itu ibunya tidak sayang karena tidak mengabulkan keinginan. Nah itulah ilustrasinya bagaimana ketika kita minta kepada Allah, tidak semua dikabul itu salah satu alasannya justru karena rahmat Allah ya. Kita minta apa sekarang, tapi ternyata kalau dikasih ini buruk nih bagi orang ini. Justru kalau Allah nggak sayang pada makhluknya ya, segalanya dibere we. Model tadi minta seuneu budak teh bere ka budak teh gitu, kolotna mah minta seuneu bere huapkeun kaduruk we bibirna teh ya kan. Mah minta peso dicoo dibere ku ilungna teh kakeureut atuh gitu ya. Nah jadi itulah ini ketentuan rahmat Allah ya. Jadi kalau ada doa yang belum dikabul padahal kita misalnya rajin sholawat, ya memang kita nggak butuh itu dan nggak baik untuk kita, bisa jadi gitu ya. Kan ayah orang anu sokil, ayah mobil lewat karena hayang mobil sholawat orang sholawatan mobil mewah 2M hargana. Kira-kira lamun dibikin ka jelema biasa aya mobil 2M moal ka bensinan, sekali ngisi bensinan 2 juta, gajian 1,5 juta sebulan moal ka bensinan. Ibarat gitu kan aya Lamborghini istilahna mah wah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah abi hoyong mobil eta dibere ku Allah, lamun teu kasih sayang Allah mah dibere parkir hese orang dia mah meureun tadi eueuh spiona diteuneuh di hareup mah spionnya puluhan juta.
Moal ka bensinan. Terus edek ka mana? Ya, nyangket tadina polisi tidur. Pendek. Itu ibaratnya kan ciga kita keinginannya secara hawa nafsu kan ciga baik bagi kita, tapi bagi Allah tuh kurang baik, maka nggak dikabul insya Allah. Kamu mah cukup non motor beat suruh kamu ameh naon ya ameh asup ka ganggang kan motor beat mau dek tiluan ge aya bisa asup da leutik gitu. Kaganggang kieu mah cukup beat gede saeutik yang sarada hese kan. Itu contoh kasih sayang Allah ya. Kemudian rahmat Allah itu tentang doa adalah ada nanti di akhirat yang tidak menyangka banyak pahala. Jadi di akhirat teh ada satu kelompok orang itu nggak nyangka dia banyak pahala. Kemudian nanya, "Iya pahala di mana?" Pahala di mana? Ternyata oleh malaikat dikatakan ini adalah pahala dari doa-doa kamu yang tidak Allah wujudkan di dunia. Artinya pahalanya doanya itu dikumpulkan jadi pahala. Kan berdoa itu ibadah. Tidak semua Allah kabulkan kan gitu. Nah, apalagi sholawat yang Allah kabulkan doanya. Gimana numpuknya nanti di akhirat kan gitu ya. Numpuknya luar biasa. Ya. Jadi numpuk jadi kebaikan. Dan yang luar biasanya lagi adalah sholawat itu kalau secara pahala itu kalau kita bersolawat 1 kali maka kita dibalas 10 kali. Berarti double luar biasa. Makanya kalau kita bersolawat banyak sekali ya itu akan menambah saldo pahala kita di hadapan Allah ya. Nah makanya kita alhamdulillah oleh Allah diwajibkan dina sholat, maka anu sholat mah insya Allah salalamet. Jadi walaupun paroho sholawat di dalam keseharian, tapi kalau sholat dan dia melaksanakan rukun-rukun sholat yang baik termasuk sholawat kan salamet insya Allah ya. Insya Allah salamet. Itu lebeng-lebeng ting sapoe saputing teh aya sholawat nah gitu. Enggak dalam sholat sok da bakal poho kabeh sholawat ka Nabi teh. Itu dalam sholat, kemudian dalam keseharian pun enggak ada aktivitas yang ada sholawatnya, itu kayaknya gitu kita teh sholawat ke Nabi teh. Tapi alhamdulillah kita difasilitasi minimal sholawat sabaraha kali di dalam sholat ya. Karena minimal kita kan dalam sholat itu ada 2 tasyahud ya. Ya, cuma subuh aja yang 1 tasyahud, berarti sekitar 9 tasyahud kan. Berarti ada 9 sholawat minimal dalam sholat wajib, apalagi dalam ditambah sholat sunnah ada sholawat lagi alhamdulillah. Nah ini fasilitas dari Allah. Jadi sholawat itu kan kebutuhan kita jadinya, bukan Allah yang butuh, bukan Nabi yang butuh. Itu yang lagi-lagi harus kita pahami. Nabi itu nggak butuh sholawat kita gitu ya. Kalaupun nggak bersolawat Nabi itu nggak akan rugi. Cuma kita yang rugi karena kita yang butuh gitu. Orang yang butuh ya, kalau tidak terpenuhi kebutuhannya kan pasti rugi gitu. Kalau Nabi mah nggak akan berpengaruh, Allah tidak akan berpengaruh ketika kita tidak ibadah gitu ya. Nah itu ininya ya, harus pemahamannya gitu. Maka kalau kita punya pemahaman bahwa sholawat itu adalah kita yang butuh, maka kita akan lebih khusyuk dan ikhlas di dalam sholawat ya, kayak gitu. Nah di dalam ininya hadisnya sholawat itu nih luar biasa ya. Man shalla alayya sholatan wahidatan
barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali saja, kata Nabi, sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Jadi Allah kan bersolawat bagi yang bersolawat. Berarti solawatnya Allah itu apa? Rahmat. Jadi Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat ketika kita bersolawat 1 kali aja kepada Nabi. Jadi ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan mengabulkan kita ya dengan bersolawat 10 kali. Kan tadi pasti dikabulkan ya. Salawatnya kan pasti dikabul, maka Allah pasti memberikan 10 kali lipat kepada kita. Bersolawat 10 kali kepada kita. Ya, ini luar biasa. Maka kalau ada apa-apa kesusahan hidup, itu solawat. 1 kalinya Allah kasih rahmat 10 kali. Apalagi kalau ribuan kali, berarti Allah berlipat-lipat lagi 10 kali lipatnya. 100 kali berarti Allah bersolawat ke kita 1000 kali. Bayangin 1000 kali dalam sehari. Ketika kita bersolawat, maka 10.000 kali Allah bersolawat pada kita. Sugih gak itu orang? Sugih. Tapi bukan hanya dunia kesugihan itu kan, ya. Jadi ingat, yang namanya rahmat Allah tadi bukan artinya segala dikabul ke Allah, segala kahayang dibere. Justru bisa jadi keadaan kita detik ini, hari ini adalah kasih sayang Allah yang terbaik. Ya, jadi kita bisa kumpul di sini tuh gara-gara Allah memberikan rahmatnya kepada kita seperti ini. Ya, jadi orang seperti ini, jadi orang sini. Ya, keadaan kita, keadaan di rumah itu seperti ini adalah rahmat Allah. Maka nikmati rahmat Allah ini. Ya, jangan disesalin, saya teh loba sholawat tapi kieu hirup teh. Nah, itu berarti lagi tidak membenarkan rahmat Allah. Jadi lagi menyangkal bahwa Allah itu tidak berkasih sayang kepada kita. Kemudian apa lagi? Wa huttat anhu asyru khotoyat. Apa? Dan digugurkan 10 kesalahan dosanya 1 kali bersolawat. Ya. Jadi 1 kali bersolawat digugurkan 10 kali dosa, 10 kesalahan. Kemudian warufi'at lahu asyru darajat, serta ditinggikan baginya 10 tingkatan derajat. Salah satu tafsirnya asyru darajat ini adalah nanti di surga. Jadi selain di dunia, ada di surga tingkatan orang-orang yang bersolawat. Jadi itu 1 kali gitu, 1 kali beda 10 jeung batur. Komo lamun nu ayeuna kita hitung puluhan seharinya, selama hidup ada ribuan sholawat, nih kebayang bagaimana tingkatan di surganya, kayak gitu. Dan tingkatan di dunia, jadi orang-orang ahli sholawat akan juga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, ini kan luar biasa ya. Makanya dari keutamaan sholawat ini, ya, makanya para ulama sangat menganjurkan ketika doa yang sangat sempit, yang sangat pendek, itu minimal sholawat. Makanya ada nih kita amalan-amalan di dalam sholat Jumat, misalnya di dalam antara duduk di antara 2 khutbah, itu kan singkat ya. Nah, makanya ini pakai sholawat, ya. Kan biasanya aku moroki dibimbing Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalnya begitu. Dalilna mah loba nu neangan dalil ieu dalil ari pas duduk di antara dua khutbah, emang di mana dalil sholawat? Di teangan mulu kubek ge moal aya dalil kudu sholawat dina, tapi dalilnya apa? Itu adalah waktu ijabah. Dan waktu ijabahnya sangat sempit. Lamun doa kita anu panjang moal sempet nanaon oge, dan yang paling sederhana adalah sholawat, atau kata para ulama istighfar. Udah aja itu 2. Karena kan kalau doa-doa anu lain lebih panjang, hese kaburu nangtung deui eta si khatibnya. Nah, itulah alasan kenapa sholawat itu diamalkan di dalam Jumat. Jadi alasannya tuh karena Jumat di dalam duduk di antara 2 khutbah itu waktu ijabah. Kemudian sholawat adalah doa yang pasti dikabul dan pendek. Kan tadi doa yang pasti dikabul kan,
gitu. Dan sekaligus tadi kalaupun satu kali dikabul Allah, Allah bersalawat 10 kali, kesalahan kita diampuni, 10 derajat kita ditinggikan. Itu dengan cukup satu kali. Udah mas salawat itu dikabulkan, kemudian dalam keadaan yang tadi khutbah Jum'ah yang luar biasa itu, kan gitu. Tapi loba anu kehilangan itu. Loba anu kehilangan eta na Jumat. Kenapa? Sare. Salah deh bapak teh, inget-inget pas komat. Jadi pas duduk di antara dua khutbah teh areuh nyawa teh ke kamararana. Jadi pas salawatnya kadang saeutik gitu. Halo saeutik we di juru-juru nu harudang keneh teh nu aringet. Makana bagusna muroki teh make mic pas keur eta teh meh harudang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Meh harudang ngeburubu bari sholawat menang pahala gitu. Nah itu ya tentang sholawat. Jadi lafaz sholawat ini ya harus diyakini sampai situ ya, sampai situ keyakinan kita ya. Nah itu jadi sholawat untuk tasahud awal cukup di situ, kemudian ini makanya sholawat tasahud awal itu sangat singkat. Nah yang rukunnya itu sampai situ aja sebenarnya. Yang rukun sholawat ya nanti kita bahas untuk yang selanjutnya, sholawat yang sunnahnya ya. Wallahu a'lam. Ada yang disampaikan dulu nggak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan Quran. Kemarin teh apa? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat pertama. Pendek-pendek ya mah bisa tamat tuh sasurat-sasurat ya. Tamat itu asal sajud sapoe pencit domba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taqarraba ila Allah wa lam salihatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر
للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا
مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم وعلمنا جاهلنا وارزقنا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.